Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pagi hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai metabolisme obat, yaitu hubungan struktur kimia terhadap metabolisme obat. Topik ini termasuk topik yang panjang sehingga memerlukan dua pertemuan materi. Jadi untuk pertemuan yang kemarin ya dan hari ini jadi satu. Saya akan memulai tentang topik metabolisme obat ini. Oke, sebelumnya apa yang dimaksud dengan metabolisme obat? Yaitu tujuan utama di metabolisme di dalam tubuh adalah mengubah senyawa obat dari yang bersifat lipofil menjadi hidrofil sehingga dapat diekskresikan oleh tubuh. Ya, jadi tujuannya adalah untuk dapat diekskresikan oleh tubuh dengan cara mengubah sifat obat yang lipofil menjadi hidrofil. Dalam perjalanan metabolisme, sebagian besar obat mengalami fase aktif menjadi inaktif, ya. Kebanyakan aktif menjadi inaktif, namun tidak semua, ya. Demikian ada beberapa obat yang mengalami metabolisme dari aktif menjadi lebih aktif, tidak aktif menjadi aktif. Contohnya adalah jenis-jenis obat yang produk, jadi seperti lisinopril, itu adalah produk akan membentuk katopril ya, tadi diaktifkan oleh tubuh. Kemudian ada yang aktif menjadi toksik. Ada beberapa fase proses metabolisme obat. Ada dua caranya. Terdapat dua fase dalam proses metabolisme obat, yaitu fase 1 adalah metabolisme obat untuk mengubah gugus fungsi menjadi metabolit inaktif, aktif atau toksik, tidak melalui proses sintesis, ya. Mengubah senyawa obat menjadi sedikit polar. Contoh reaksinya adalah oksidasi, reduksi, dan hidrolisis. Jadi, untuk fase 2 yaitu metabolisme obat dengan proses sintesis konjugasi menjadi metabolit inaktif, mengubahnya menjadi obat yang sangat polar sehingga siap diekskresikan melalui ginjal. Jadi ada fase 1 dan fase 2 ya. Kalau fase 1 bisa masih berubah inaktif, aktif atau toksik. Kalau fase 2 mutlak dia inaktif ya dan sangat polar. Kalau fase 1 sedikit polar. Oke. Contoh reaksi fase 2 yaitu gluconosyltransferase, asetil transferase, sulfoa transferase, sulfotransferase, metil transferase, glutathione transferase, amino acid transferase. Ya, jadi metabolisme obat, perjalanan obat itu adalah prosesnya melalui GIT, kemudian diserap, ya, deabsorption. Deabsorption ini akan beredar melalui sirkulasi sistemik. Ingat, pertama kali saat diserap maka dia akan dimetabolisme oleh hepar. Biasanya adalah siklus first pass metabolism ya, langsung dimetabolisme oleh hepar. Contohnya seperti propanolol ya. Nah, di sini akan metabolitnya ada dimodifikasi menjadi aktif atau inaktif ya. Kemudian fase kedua itu adalah conjugate ya, menjadi senyawa yang sangat polar sehingga siap diekspresikan. Kalau obat lipofilik ya, jadi prosesnya adalah metabolisme bersifat obat lipofilik akan menjadi hidrofil karena kita tahu urin, keringat, uap air adalah bersifat kandungan airnya besar jika bersifat lipofil ya. Proses pertama tidak melalui proses sintesis ya, dia lebih menambahkan gugus fungsi dengan meningkatkan polaritas. Kalau misalnya pada fase 2 prosesnya adalah proses sintetik karena dia mengalami conjugation reaction atau couple reaction ya, dan menjadi sebuah endogenous substrate ya. Keterangan bahwa obat tidak harus melewati fase 1 dan fase 2 kemudian baru diekskresi. Terkadang fase 1 langsung diekskresi juga bisa terjadi
Atau fase 2 tanpa melewati fase 1 bisa juga terjadi. Jadi tidak harus obat itu berjalan fase 1 kemudian fase 2 baru diekskresi, tidak ya. Bisa fase 2 langsung diekskresi juga bisa. Oke. Jadi kita lihat skemanya kalau seperti ini ya. Fase 1 bioaktivasi, bioinaktivasi melalui reaksi oksidasi, reduksi, hidrolisis menjadi senyawa polar ya. Fase 2 konjugasi, metilasi, asetilasi atau glukorodasi transferase atau glutatian transferase, aminotransferase menjadi sangat lipofil, baru dilakukan filtrasi glomerulis oleh ginjal, diekskresikan lewat urin. Tapi kalau obat itu bersifat, kita lihat kalau obat itu bersifat sangat lipofil, maka terdepo di jaringan lemak dulu, baru akan melalui proses fase 1. Kalau dia sifatnya lipofil, ya langsung bisa fase 1 ya. Kalau misalnya sangat hidrofil, biasanya langsung ke ginjal, atau biasanya di hati, ya ini akan mengalami proses enterohepatik, ya di sini akan konjuga hidrofil, dihidrolisis, lipofil kembali, kemudian ke feses. Ya, ini tidak dapat dimetabolisme, tidak dapat diserap ke saluran internal, dia masuk ke feses juga. Oke, fase 1 penambahan gugus hidroksi, pemecahan ini adalah sifat-sifatnya, bisa aktivasi atau inaktivasi molekul, pemecahan molekul dengan BM kecil, penambahan gugus hidroksi. Kalau fase 2 membangun molekul dengan BM yang besar, menyiapkan molekul untuk diekskresi, ini adalah detoksifikasi atau pasti menjadi inaktif. Terkadang juga membentuk metabolit genotoksik yang menyebabkan kerusakan pada DNA pada sel lemar yang menyebabkan xenobiotik merusak menjadi sel-sel kanker ya. Siapa yang berperan dalam memetabolisme obat yaitu sitochrom P450 atau biasanya disingkat CYP ya. Metabolisme hampir semua obat, reaksi yang dikatalisis adalah CNS hydroxylation, CNO dealkylation, NS oxidation, C epoxide ya, epoxidation. Kemudian dehalogenation dengan proses NADPH plus H plus oksigen RH, maka akan terbentuk NADP plus air dan ROH. Kemudian koenzimnya adalah NADPH, lokasinya di endoplasmic reticulum atau reticulum endoplasma, dikenal sebagai microsomal enzyme ya. Sitochrom P450 adalah depend mixed function oxidation atau disebut MFO ya. Di sini kita bisa apa saja komponen dari CYP sitochrom P450 yaitu sitochrom P450 sendiri, kemudian NADPH sitochrom P450 reduktase, suatu flavoprotein ya, diperlukan untuk transfer reduksi ekuivalen dari NADPH menjadi H+ menuju sitochrom P40. Lipid diperlukan untuk heat stable lipid untuk aktivasi katalitik. Jadi prosesnya kita bisa lihat obat ya, parent drugs masuk sitochrom P450, ini menyebabkan sedangkan transfer elektron Fe ya. Kemudian ini adalah proses koenzim yang membantu menjadi flavoprotein akan teroksidasi ya, akan berputar, dan ini terus terjadi. Sedangkan ini terjadi di mitokondria ya. Kemudian sejarah ditemukan dan berkelana sitochrom ya, pada 58 adalah single sitochrom P450, ternyata pada tahun 60 ditemui ada dua, yaitu ada yang menginduksi, ada yang
substratnya ya pada 89 ditemukan 71 distrik dari game P450 dengan 8 family. Kemudian akhirnya pada tahun hampir 2000 terdapat 50 sampai 80 sitrochrome P450 yang dibutuhkan pada hewan. Ya, ini adalah tata namanya CYP1, CYP2, CYP3, CYP1, A1, kemudian A11, A12, dan selanjutnya. Kemudian ini yang paling sering digunakan untuk metabolisme CYP, ya 3 adalah family, A adalah menandai subunit family, 4 adalah spesifik gen atau enzim. Ya, CYP ini menandai messenger RNA atau protein, ya menandai gen. Jadi misalnya CYP1A1 adalah gen yang mengkode sitrokrom, P450 adalah 1A1. Sedangkan CYP-S11 messenger RNA adalah protein yang produknya adalah CYP-A11 gen. Ya. Jadi hampir 50% atau 90% itu adalah sitrokrom P450 adalah 3A4, kemudian 2D6 adalah poliformism, kemudian kalau karsinogenesis yaitu 1A2, kemudian kalau poliformisme lagi yaitu 2C9, kalau karsinogenetik toxic effect yaitu 2E1. Ya, ini ada lokasinya banyak ditemukan di hepar, tapi ingat ada di ekstra hepatik seperti GIT, lung, ya, placenta, GI tract, kidney, kemudian uterus, dan lain-lainnya. Nah, apa yang dimaksud substrat inhibitor dan inducer? Substrat adalah molekul obat yang dimetabolisme oleh enzim sitrokrom P450. Sedangkan inhibitor adalah molekul obat yang menghambat terbentuknya enzim C450. Kalau inducer adalah molekul obat yang meningkatkan terbentuknya enzim sitrokrom P450. Mempelajari substrat inhibitor dan inducer sangatlah penting dalam terapi kefarmasian. Contoh adanya obat yang bersifat inhibitor C450 menyebabkan peningkatan kadar obat bebas dalam tubuh, ya, yang menyebabkan meningkatnya toksisitas. Sedangkan adanya obat yang menginduksi, ya, sitrokrom P40 menyebabkan penurunan kadar obat bebas dalam tubuh yang menyebabkan terjadinya subterapeutik. Jadi, kalau misalnya ada drug inducer sitrokrom P450, maka obatnya akan dimetabolisme besar-besaran sehingga dia akan subterapeutik. Tapi kalau ada yang menghambat drug inhibitors, maka dapat menyebabkan efek toxicity karena obat bebas dalam darah semakin meningkat. Ya, ini adalah enzim-enzimnya, ya. Contohnya substratnya ini adalah cyclosporil, lovastatin, dan dihambat oleh ketoconazole. Maka kalau bersamaan minum misalnya obat lovastatin, ya golongan statin untuk penurun lipid atau kolesterol, juga minum obat jamur, maka menyebabkan lovastatin kadarnya meningkat, maka bisa menyebabkan rhabdomyolysis. Itu contoh-contohnya, ya. Seperti itu. Nah, ini juga inducer pada perokok menyebabkan nanti banyak sekali obat yang digunakan akan tidak berefek. Kalau sering merokok atau menggunakan rifampicin untuk terapi TB, maka akan terjadi obat-obat yang lain akan subterapeutik. Jelaskan apa yang kemungkinan terjadi apabila pasien mengkonsumsi ketoconazole sebagai anti jamur pada kulitnya, dan untuk mengurangi gatalnya dokter memberi terfenadin.
Maka di sini ingat terfenatin adalah dikembangkan pada 1980-an merupakan antihistamin generasi 2 yang diperkenalkan pada tahun 85 dan dipersepkan lebih dari 6 juta penduduk pada tahun 91. Ingat, ada dua antihistamin ya, generasi 1 dan generasi 2. Kalau generasi 2 ini menyebabkan efek tidur atau ngantuk tidak sebesar pada generasi 1 seperti CTM. Ya, karena dia tidak generasi 2 tidak menembus CNS atau tidak menembus BBB. Tapi ternyata kalau digunakan bersamaan ketoconazole dia akan memiliki efek samping QT prolongation pada jantung atau aritmia yang dapat menginduksi kematian. Jadi karena ketoconazole adalah menghambat sitokrom P450, maka terfenatin akan meningkat ya. Karena terfenatin akan meningkat, dia menyebabkan itu tadi tidak bisa dimetabolisme menjadi fexofenatin, maka yang akan terjadi adalah torsades de pointes atau takikardi yang menyebabkan sudden death, kematian mendadak ya. Ya, hubungan struktur kimia dengan proses metabolisme fase 1. Jadi saya sudah tadi menjelaskan banyak hal, sekarang kita melihat metabolisme fase 1 yaitu oksidasi, reduksi, dan hidrolisis. Akan lebih mudah dipahami bila mengetahui prinsip dasar kimia organik bahwasanya yang dimaksud oksidasi adalah bertambahnya atom oksigen atau berkurangnya atom hidrogen. Dari sini berkurangnya atom hidrogen oksidasi. Dari sini bertambahnya menjadi atom oksigen menjadi alkohol oksidasi. Di sini berkurangnya atom menjadi aldehid proses oksidasi. Kalau di sini bertambahnya atom oksigen itu adalah proses oksidasi. Kalau reduksi, maka kebalikannya. Kita bisa melihat proses reduksi sedemikian rupa ya, dari asam karboksilat menjadi aldehid, berkurangnya ya, kemudian aldehid menjadi alkohol, bertambahnya ini atom hidrogen ya, ini ke sini bertambahnya atom hidrogen ya, mengalami reduksi, kemudian alkena menjadi alkana. Jenis-jenis oksidasi pada molekul obat yaitu yang pertama oksidasi aktif, biasanya terjadi pada cincin aromatis membentuk hidroksilasi aromatis atau biasanya dikenal sebagai arena oksida. Kemudian arena oksida karena tidak stabil karena cincin siklik cincin 3 ini menyebabkan arenol ya, menjadi arenol. Kemudian oksidasi pada alkana menjadi epoksida, kemudian mengalami dihidroksilasi menjadi dihidrodiol atau senyawa diol. Ya, alkana dioksidasi ya, kalau C hidroksilasi benzilik, alilik, alifatik akan menjadi alkohol, kemudian dioksidasi alkohol menjadi asam karboksilat. Kemudian ada juga jenis lain yaitu desulfurasi, yaitu ini adalah gusul dioksidasi maka akan diganti menjadi O ya, karena bersifat isoelektrik. Kemudian oksidasi dari S menjadi golongan rangkap 2 dari tio ya, dialkilasi kehilangan alkil, itu termasuk proses oksidasi ya. Ingat oksidasi tadi adalah bertambahnya atom O atau berkurangnya atom H. Kalau untuk ether dealkilasi, jadi ether menjadi alkohol. Kemudian oksidasi pada amina primer ya, dan C hidroksilasi menjadi suatu bentuk alkohol dan amina, kemudian kehilangan deaminasi menjadi suatu keton
amina sekunder, yaitu mengalami dehidroksilasi menjadi hidroksilamin. Kemudian amina tersier mengalami deaminasi oksidatif menjadi amina sekunder dan aldehid. Ya. Kemudian oksidasi pada amina tersier membentuk suatu nitroso atau N-oksida. Contoh reaksi metabolisme obat fenobarbital karena seperti ini, ya, dia akan punya gugus aromatis, maka di sini adalah dilakukan fase 1 yaitu penambahan gugus OH pada posisi para. Amfetamin juga sama, ya. Kemudian ini juga sama, ya. Ya, klorbenzen juga sama. Karena ini kita adalah arena menjadi arena dioksida akan terbentuk arenol. Ya, sekarang kita lihat prediksikan metabolit pada senyawa di bawah ini. Kalau diazepam, ya, maka kita bisa lihat posisi para masuk ke sini. Kalau chlorpromazin, ya, di sebelah sini untuk OH-nya. Kalau di atropin, maka di sebelah sini, ya. Ephedrine di sebelah sini, nikotin di sebelah sini. Kalau acetanilit di sebelah sini OH-nya. Oke. Metabolit arena oksida ini ada 4, yaitu penata ulang spontan membentuk arenol atau direaksikan dengan air menjadi transdiol, kemudian bisa berikatan dengan glutation menjadi OH dan glutation, kemudian makromolekul berikatan dengan RNA atau DNA yang menyebabkan menginduksi terjadinya kanker, ya. Contoh fenitoin. Fenitoin ini, ya, dia menjadi arena dioksida dia akan menjadi para hidroksifenitoin pada posisi para, dikonjugasi menjadi glukurumida. Kemudian di sini bisa transdiol dioksidasi menjadi metabolit katkol. Bromobrenzen, ya, ini juga bisa, ya, menjadi aren oksida tapi bisa berikatan dengan kovalen dengan jaringan hati menyebabkan nekrosis pada sel hati. Kemudian biasanya ditangkap oleh glutation, ya. Kalau ini adalah benzoalfapiren, ya, karena posisi alfa di sini, ya, menjadi suatu metabolik epoksida, kemudian transdiol. Transdiol di sini akan menyebabkan berikatnya pada DNA sehingga benzoalfapiren ini adalah zat yang terkandung pada rokok sehingga menyebabkan kanker bisa terjadi. Contoh metabolit aren oksida yaitu kita bisa lihat di sini acetaminophen bisa menjadi glukation diekskresikan di metabolisme oleh siklotron 2E1 membentuk suatu amina, ya, glutation sehingga dia akan terbebas. Kalau misalnya kita bisa lihat di sini juga proses-prosesnya yaitu OH menjadi gugus sulfonat. Nah, ini adalah mengapa obat panas lebih digunakan acetaminophen karena toksisitas lebih rendah. Kalau acetanilit akan diubah di biotoksifikasi menjadi anilin. Kalau misalnya acetaminophen menjadi para aminofenol, tapi kalau fenansetin menjadi para etoksifenansetin. Yang selanjutnya anilin dan para etoksi anilin ini akan menyebabkan suatu metabolit yang bersifat hemoglobin berikatan kuat dengan hemoglobin sehingga memiliki efek samping. Untuk oksidasi ikatan rangkap alkena, ya, contohnya karbamazepin, ya, kita bisa lihat di sini
menjadi suatu bentuk arena, kemudian akan menjadi transdiol. Contoh lagi adalah alfa toksin B, ini terkandung pada jamur kacang yang basi dan sangat hepatotoksik. Dia akan membentuk suatu arena di sini, ya, kemudian berikatan dengan DNA yang menyebabkan dia sangat toksik pada hepar. Kalau C benzilik, ya, alilik, alifatik menjadi alkohol, menjadi asam karboksilat. Contoh tolbutamid, metabolitnya menjadi metabolit alkohol, kemudian menjadi metabolit asam karboksilat. Kemudian ini adalah deaminasi, dealkilasi, yaitu ether menjadi alkohol. Contohnya adalah kodein menjadi morfin, ya. Kalau sistem S, yaitu desulfurasi, contoh tiopental menjadi pentobarbital, ya, obat kejang ini. Kemudian untuk sistem oksidatif sistem CS, yaitu menjadi golongan tio, kemudian dealkilasi, ya, contohnya adalah merkaptopurin, kemudian dihilangkan dealkilasi menjadi 6-metarkopurin. Ya, azetrofin akan dioksidasi menjadi 6-metarkopurin melalui mekanisme dealkilasi. Oke, diazepam, ya, untuk oksidasi C alfa karbonil dan imin, kita lagi lihat C alfa, ya, ada karbonil dan imin di sini, maka dia akan mengalami suatu alkohol. Bentuk alkohol ini diaminasi akan dihilangkan, ya, dimetilasi, gugus metilnya akan dimetilasi akan dihilangkan. Jadi di sini metilnya. Allopurinol ini menjadi oksipurinol, ya, contoh oksidasi C alfa amina, ya. Allopurinol adalah obat yang menurunkan asam urat. Allopurinol digunakan cukup sehari karena oksipurinol adalah metabolit aktifnya. Oksidasi amida, ya, diazepam praobat menjadi karbinolamid menjadi desmetildiazepam. Contoh ini oksidasi pada gugus amina, amina primer dihidroksilasi menjadi gugus hidroksi dan amina, kemudian deaminasi menjadi suatu keton. Kalau sekunder menjadi hidroksilamin, kalau tersier akan mengalami amina sekunder dan aldehid. Kalau amina tersier juga bisa N-oksidasi menjadi senyawa nitroso. Contoh amina tersier aromatik, ya, C alfa hidroksilasi atau N-oksidasi, ya. Seperti ini. Amina sekunder untuk hidroksilamin, kemudian konjugat dengan sulfonat, kemudian membentuk ion nitrenium yang menyebabkan kerusakan pada DNA. Radikal metabolit dari amfetamin, kalau kita lihat di sini ada arena, ya, bisa membentuk glutathione, bisa membentuk OH atau diol atau apa namanya dengan suatu ikatan dengan DNA. Kemudian karena ada amina menjadi hidroksilamin, hidroksilamin ini, ya, bisa juga seperti ini atau berubah menjadi suatu keton, keton menjadi seperti ini. Oksidasi alkohol menjadi dan aldehid, kalau alkohol primer, ya, menyebabkan NADH4
NADH plus menjadi NADH, menjadi aldehid, aldehid akan menjadi asam karboksilat dengan mengubah NADH sebagai koenzimnya ya. Kalau etanol ini adalah menyebabkan alkohol dehidrogenase, yaitu menjadi suatu asetaldehid, menjadi ada asetaldehid dehidrogenase, maka menjadi asam asetat. Ini adalah dihambat oleh disulfiram, bisa menyebabkan kelebihan dari asetaldehid yang menyebabkan efek hangover. Jadi sekali minum sedikit alkohol sudah mabuk dan flushing dan lain-lainnya sehingga tidak toksik dalam tubuh. Mengapa mengonsumsi alkohol berbahaya? Karena rasio NADH-nya meningkat, menyebabkan menurunnya glikoneogenesis dan terjadinya meningkatnya glikolisis yang menyebabkan efek hiperglikemi, kekurangan consciousness, yaitu kesadaran. Asam piruvat akan naik, menyebabkan diubah menjadi asam laktat, dan kelebihan asam laktat menyebabkan lactic acidosis atau acidosis laktat, kemudian menyebabkan fatty acid breakdown menurun dan fatty synthesis meningkat, maka menyebabkan yaitu fatty liver atau steatosis. Steatosis. Ini contoh kloroform, ya dioksidasi ini sangat hepatotoksik, berinteraksi dengan nukleofil di jaringan liver ya, kalau tidak dinetralkan dengan glutathione. Reduksi, kita udah bahas tadi ya, contoh kloralhidrat ya menjadi krolar, ya ini adalah proses reduksi. Ya, contoh lagi, keton menjadi alkohol, yaitu pada saat hidrokortison. Kortison ini dilakukan suatu proses reduksi menjadi hidrokortison. Hidrokortison itu ada bentuk salep karena kalau kortison itu jarang karena harus diubah menjadi hidrokortison atau kortison. Ya, ini adalah propanolol, contohnya oksidasi. Ya, kita bisa bandingkan di sini dari N sekunder mengalami dealkilasi, ya kehilangan gugus alkilnya, kemudian deaminasi oksidatif menjadi suatu aldehid, aldehid bisa menjadi alkohol yaitu propanol glikol atau asam naftosilaktat. Contoh reaksi reduksi yaitu lagi pada warfarin, ya keton, gugus keton akan menjadi gugus alkohol. Alkohol di sini juga akan mengalami juga dalam artian ada dua produk yaitu alkohol major dan minor. Ya, jadi yang major adalah yang R sama S. Kemudian ini proses fase 1 yaitu tadi oksidasi, reduksi yaitu hidrolisis. Asetosal dihidrolisis menjadi asam salisilat dan asam asetat. Contoh lagi adalah prokain dihidrolisis cepat menjadi asam aminobenzoat dan prokainamid, ya dihidrolisis lambat. Ya, transferasi gugus fungsi berdasarkan kereaktifan. Klorida asam lebih mudah dihidrolisis, ya kemudian diikuti dengan aldehida asam, ester, dan amida. Ya, sekarang kita udah masuk fase 2, secondary metabolism. Reaksinya dikatalisis oleh transferase glutathione, transferasi glucuronic acid, transferase sulfat conjugation, glycine conjugation, acetylation, methylation, ya, dan melibatkan berbagai koenzim. Metabolisme fase 2, reaksi konjugasi ya. Ini contohnya ya, biasanya kalau reaksi ini biasanya kita kalau misalnya ada bayi prematur ya menyebabkan baby Gray syndrome, biasanya diinduksi oleh luminal dengan dosisity kecil atau fenobarbital dengan dosis kecil untuk menginduksi terbentuknya
nidase agar dapat mengikat zat kuning di dalam tubuh. Ya, ini contoh tipe-tipe yang dapat membentuk ONSC, ya, fenol, acetaminophen, morfin, enol, ya. Untuk senyawa karboksilat, yaitu ini tadi, ya, ini adalah proses yang bisa mengalami glucuronidase, yaitu adanya gugus OH atau asam karboksilat, ya. Kemudian yang ditunjuk tanda panah itu, ya. Contoh-contohnya mengalaminya, ya. Ini konjugasi dengan sulfonat, metitopa, salbutamol, berikatan pada OH, ya. Ini adalah konjugasinya. Pada anak-anak konjugatnya lebih banyak pada sulfonat itu, ya. Kalau dewasa glucuronidase. Konjugasi dengan glisin atau glutamin bisa juga terjadi dengan asam aminotransferase. Ya, jadi asam benzoat menjadi asam hipurat atau asam salisil urat. Kemudian ada lagi contoh diminitramin menjadi konjugat glutamin, ya, asam aminoglutamin. Glutathione atau asam merkapturat, ya, ini sangat baik, antioksidan yang sangat baik, ya, dapat menetralkan beberapa zat dan dieskresikan. Glutathione contohnya. Reaksi asetilasi, ya, turun-turunan yang bisa ini kan nanti dibaca sendiri ininya, ya. Ini untuk reaksi metilasi, contohnya pada gugus SH atau tio biasanya akan mengalami metilasi. Ya, ini adalah contoh-contohnya. Metabolitnya tidak perlu dihafal, ya. Yang penting dimengerti proses metabolitnya menjadi metabolit aktif. Sebagai apa, ya? Seperti itu. Prediksikan senyawa-senyawa di bawah ini, nanti coba dikerjakan yang sudah saya bahas tadi. Ya, seperti aspirin mengalami apa aja, bisa glucuronidase di mana, ya, glisin atau oksidasi untuk fase 2-nya. Oke, saya rasa cukup keterangan dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.